Masih. Kartu kuning. Masuk dulu. Kirain lu jaksa punya suara. Halo, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, selamat pagi. Bisa mungkin lambaikan tangan mungkin biar kakak tahu. Halo. Oh, semua udah ya. Udah ya, semua ya. Selamat pagi adik-adik dan para guru ya yang tergabung dalam safari Jaksa Masuk Sekolah hari ini. Kakak mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Dewi. Nama kakak Dewi dari Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali. Di sini kakak Dewi bersama narasumber kita pagi ini, yaitu kakak Luga ya. Kakak Luga itu Kasipenkum di Kejaksaan Tinggi Bali. Di sebelah kakak Luga ada kakak Ros dari Bank BNI 46. Kan cantik kan kakak Ros kan. Adik-adik, sebelum ke materi ya, kakak Dewi mau menyampaikan sedikit aja biar adik-adik tahu sebelum ke materi apa sih safari Jaksa Masuk Sekolah ya. Safari Jaksa Masuk Sekolah adalah program penerangan hukum di Kejaksaan RI pada bidang intelijen ya, yang bertujuan untuk mengedukasi adik-adik biar lebih memahami apa sih hukum itu dan bisa meningkatkan kesadaran adik-adik di bidang hukum ya. Kemudian Jaksa Masuk Sekolah juga bertujuan sebagai sarana menyebarkan informasi secara cepat ya di bidang hukum dan juga sebagai sarana preventif atau pencegahan dalam penegakan hukum oleh kejaksaan. Nah, safari Jaksa Masuk Sekolah ini sudah kita laksanakan di ini hari ke-6 ya Kak Luga ya. Sebelumnya kita laksanakan di SMA Negeri 7 Denpasar, SMA Negeri 1 Abian Semal, SMA Negeri 1 Tabanan ya, SMA Negeri 1 Ubud, dan kemarin di SMA Negeri 1 Semarapura. Jadi ini hari ke-6 dan SMK Negeri 1 Bangli terpilih ya hari ini. Safari Jaksa Masuk Sekolah ini juga terselenggara berkat kerjasama dari Kejaksaan Tinggi Bali, Dinas Kepemudaan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, dan juga Bank BNI 46. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Kakak Dewi mau menyampaikan sedikit biar adik-adik lebih semangat ya sekarang ya. Kita di sini ada beberapa hadiah nih untuk adik-adik yang mengikuti secara aktif ya materi kali ini dan juga yang aktif juga bertanya. Di sini kita menyediakan 3 buah tabungan dari Bank BNI dan 5 buah merchandise dari Bank BNI juga dan 3 buah merchandise dari Kejaksaan Tinggi Bali. Sebelum kita lanjut ke materi, kita saksikan dulu video grafis Kejaksaan RI. Silakan. Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu
apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Sekian ya video grafis dari Kejaksaan RI. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi Safari Jaksa Masuk Sekolah tentang kekerasan di media sosial dengan Bapak Luga. Kak Luga ya, bukan Bapak ya. Silakan Kak Luga. Ya, makasih Kak Dewi atas openingnya, pembukaannya. Saya ingin menyapa lagi adik-adik saya di Kabupaten Bangli, di SMKN 1 Bangli. Halo adik-adik, selamat pagi. Bisa lambaikan tangan. Ya, makasih ya. Saya terima kasih banyak atas atensi dari pihak sekolah SMKN 1 Bangli, kemudian adik-adik juga atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan Safari Jaksa Masuk Sekolah. Kegiatan yang bertujuan positif seperti Kak Dewi tadi bilang adalah memberikan pendidikan edukasi. Pada prinsipnya yaitu ayo kita kenal hukum untuk menjauhkan hukuman, ya. Jadi prinsip utama kita dari bidang penerangan hukum, saya selaku Kasih Penerangan Hukum Kejati Bali dan Kehumasan, kemudian Kak Dewi selaku Kasubsi Penerangan Hukum datang ke sini bersama-sama dengan Bang Bedi, Kakak Ros di sini, dan kemudian difasilitasi juga dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Kita ingin mendatangi satu-satu masing-masing kabupaten kota, dan Bangli adalah salah satu kabupaten kota, dan khususnya lagi SMKN 1 Bangli terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Bangli yang menerima kunjungan kami, walaupun kita bertemu secara virtual, namun seperti yang Kak Dewi tadi bilang bahwa prinsipnya adalah memberikan edukasi pendidikan, jadi tanpa mengurangi ada pembatasan pertemuan,
edukasi itu tetap bisa berjalan. Tadi Kak Dewi sudah menyampaikan bahwa kita akan berbicara tentang media sosial. Media sosial yang saat ini sangat ramah di antara teman-teman semua, di antara adik-adik. Saya pikir tidak ada di antara adik-adik kaum terpelajar ini yang tidak ada menggunakan sama sekali sosial media. Minimal menggunakan WhatsApp, ya, seperti Kak Lugan yang menggunakan WhatsApp. Jadi paling tidak ada, kecuali mungkin mereka yang berada di daerah jauh yang tidak terjangkau oleh apa yang namanya 3G, 4G, ya. Jadi kita akan bicara sana. Apa sih yang kita akan bicarakan, yaitu tentang kekerasan di media sosial. Kita akan bicara media sosial itu keras atau ada apa dengan kekerasan media sosial, ya. Jadi kakak berikan judul ini, dan ini sedikit biografi kakak, ya. Lahir di Sumatera, di Bengkulu, 35 tahun lalu, ya. Kemudian sudah berdinas di Yogyakarta, kemudian di Tabanan, di Denpasar, di Merauke, di Nusa Penida, dan sejak tahun 2019 kakak sudah berada di Kejaksaan Tinggi Bali, ya. Jadi kita bersama-sama di sini kurang lebih sudah menjalani jabatan Kasibinkum 4 bulan, ya, 4 bulan kakak sudah di sini. Nah, ini sedikit biografi kakak, ya. Tenang aja kalau ini tidak ada pertanyaan dari biografi, tapi yang jelas seperti Kak Dewi tadi bilang, butuh sebuah partisipasi teman-teman adik-adik dari awal sampai akhir, karena nanti akan ada merchandise door prize yang akan kita berikan, dan dari Bang Beni ada 3 tabungan tablus yang nanti akan dijelaskan dari Bang Beni bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan kami, ya. Jadi tolong disimak baik, kami sangat senang ketika adik-adik bisa meraih merchandise atau tablus ini. Oke, kita mulai. Nah, kakak ingin menggambarkan dulu kemajuan teknologi seperti apa. Kakak ingin memvisualisasikannya dalam bentuk sebuah logo, sebuah lambang dari roti Kongguan. Kakak yakin roti ini pernah dilihat, lambang ini bahkan pernah dimakan. Roti ini adalah roti legendaris. Sampai sekarang ini roti ini masih ada. Ini dibuat oleh pekerja imigran dari Fujian, Tiongkok, ya. Mereka 2 bersaudara, Chiu Chu Keng, Chiu Chu Han, ya. Mereka bersaudara. Ini kalau dibaca sejarahnya karena orang tuanya, keluarganya mengalami sakit di Fujian, sehingga di Singapura mereka membangun industri ini, dan ini sekarang berkembang. Inilah logonya, ya. Logonya itu adalah seorang ibu bersama 2 orang anaknya, itu sedang bercengkrama, sedang tersenyum di atas meja makan sambil memegang roti Kongguan tersebut. Ya, banyak saja roti Kongguannya, dan kita bisa melihat bahwa senyum ini di antara ini tercipta di antara mereka, itu jelas karena tidak mungkin senyum sendiri, pasti ada percakapan, pasti ada cengkrama di antara mereka. Lalu kakak kasih keterangan bahwa handphone itu ditemukan pada tahun 73 oleh seorang pegawai Motorola, ya, 73. Kalau tadi roti Kongguan itu tahun 47, sebelum tahun 50, ya. Kenapa kakak hubungkan ini? Karena tahu seperti inilah penggambaran kemajuan teknologi tersebut. Nah, bisa dilihat oleh adik-adik sendiri bahwa yang awalnya itu roti dipegang di tangan anak 2 ini dan ibu ini, ternyata saat ini dia memegang handphone, ya. Dua-dua tangannya memegang handphone, tetap ada rotinya, tetap mereka tersenyum. Namun kakak sendiri meragukan bahwa kesenyuman yang ada di antara mereka itu dikarenakan cengkrama atau komunikasi di antara mereka. Bisa saja dikarenakan mereka sedang asik video call, mereka sedang melihat YouTube, mereka juga sedang membaca berita jenaka yang tercipta senyum. Kakak menggambarkan ini sebagai sebuah visualisasi bahwa saat ini kemajuan teknologi ini tergambar seperti ini. Di saat di meja makan pun adik-adik itu tidak jarang yang namanya itu mencari handphone, memegang handphone, sibuk dengan handphone, karena sebuah pekerjaan yang bisa disambi sambil kita memakan. Ya, saya pikir ini udah hal yang menjadi lumrah. Dulu tabu, sekarang menjadi hal yang lumrah. Nah, lalu kemajuan teknologi itu bisa digambarkan dengan bagaimana juga, bahwa setiap lapisan orang sekarang, ya,
setiap lapisan orang sudah diajak untuk bergaul dengan yang namanya teknologi. Dan internet adalah salah satu teknologi tersebut. 60% populasi di dunia ini itu menggunakan internet. Kakak gambarkan melalui seorang bayi yang kemudian bayi ini diajak melek dengan aktivitas teknologi, ya. Artinya dari sejak bayi pun melalui mungkin aktivitas video call, ya, dia udah diajak diperkenalkan gitu, bisa melihat orang lain melalui sebuah media handphone. Dan di Indonesia itu semakin lama itu semakin meningkat tingkat partisipasi tentang apa yang namanya internet, naik 17% per Januari 2020. Dan ini adalah sebuah kenyataan realita yang saat ini kita juga lihat. Contoh paling gampang adalah ketika kita membeli handphone, itu pasti itu sudah disediakan layanan-layanan. Ya, di dalamnya ada WhatsApp-nya, udah termasuk. Nah, dulu ada BBM, dulu sudah ada BBM-nya, dulu sudah ini. Nah, itulah yang membuat masyarakat Indonesia peningkatan melek akan internet semakin tinggi. Ya. Nah, sosial media itu adalah salah satu yang digunakan di media internet ini. Dan kakak hadirkan saat ini adalah 7 media sosial terpopuler di Indonesia yang paling sering digunakan. Yang pertama YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Facebook, yang keempat Instagram, yang kelima TikTok, kemudian Line, Twitter. Masih banyak aplikasi sosial media yang lainnya, tetapi ini adalah 7 yang terpopuler. Terpopuler ini bisa karena dari awal sudah ada di handphone adik-adik. Dan waktu itu langsung bertanya biasanya sama penjualnya, apakah sudah termasuk di sana ada WhatsApp-nya? Nah, apakah di sana sudah termasuk Line-nya? Apakah sudah termasuk ada YouTube-nya enggak? Nah, jadi akhirnya inilah menjadi media-media sosial terpopuler. 7 sosial media terpopuler di Indonesia. Nah, internet tersebut paling kemudian diakses yaitu karena handphone sekarang itu adalah menjadi barang yang layaknya sebuah gampang ditemukan, gampang kita lihat, dan mungkin hampir semua orang sekarang itu menggunakan yang namanya handphone. Kalau sekitar 2 tahun lalu, pada saat kakak sedang SMA, handphone adalah barang masih termasuk barang mewah. Ya, barang mewah, beli kartunya dia tuh mahal, beli handphonenya juga mahal. Nah, handphonenya pun masih yang poliponik gitu ya, yang triple O, Nokia triple O 3310, tapi itu udah mahal gitu loh. Jadi saat ini tidak gitu. Saat ini sangat-sangat persaingan itu membuat kita tidak susah, tidak mudah mencari sebuah handphone. Dan di dalamnya ada sosial media. Ya, jadi handphone adalah sarana paling tinggi. Dari 100 orang, 100% pengguna terponseler, 80% itu menggunakan internet. Kemudian 32% melalui laptop, PC, tablet. Dan apa yang paling sering diakses melalui internet adalah sosial media. Ya, lalu pesan instan, SMS gitu, kemudian baca berita, kemudian cari data melalui Google, yang terakhir adalah melakukan streaming video. Nah, akibat dari semua tadi perkembangan tersebut, tanpa kita sadari sudah terjadi perubahan budaya, transformasi, pergerakan masyarakat dari awalnya tidak dilakukan menjadi dilakukan. Ya, tadi di awal kalau udah bilang bahwa kita seolah-olah sudah mengunjungi SMKN 1 Bangli. Kita saat ini seolah-olah kita sudah bertemu. Ya, saya sudah berkenalan dengan teman-teman, saya sudah melihat fasilitas jadi seperti di dalamnya. Ya, seolah ini adalah transformasi, perkembangan yang kemudian mengarah kepada sebuah kemajuan yang dihadirkan oleh teknologi. Tidak perlu kita ketemu langsung, tetapi yang namanya Kaluga, ya, adik-adik sudah melihat. Nah, yang namanya seragam kejaksaan, kita sudah melihat. Nah, inilah perubahan transformasi budaya yang saat ini memang suka nggak suka itu kita lakukan. Di pendidikan misalkan, adik-adik awalnya kalau nggak karena COVID ini, yakin saya masih harus 7:30 masuk sekolah, mendengarkan ceramah dari guru, pelajaran dari guru, meminta kita maju ke depan untuk menuliskan jawaban. Tapi saat ini, ya, pandemi ini tidak hal yang menakutkan untuk pendidikan kita karena kita punya teknologi untuk edukasi kita, yaitu dengan melakukan
dilakukan secara virtual, ya. Dan saat ini kita salah contoh pembelajaran itu kita lakukan secara virtual. Ini merupakan sebuah kemajuan, ya. Jadi inti pendidikannya itu tidak hilang, namun medianya yang kemudian diubah menjadi secara virtual, secara online. Lalu jual beli barang, ya. Jadi kalau dulu itu penjual dan pembeli itu harus bertemu. Penjual dan pembeli harus bertemu, kemudian terjadi negosiasi, kemudian tersepakatilah harga, terjadi peralihan barang. Si pembeli kemudian menyerahkan uang, si penjual kemudian menyerahkan barang. Dan itu harus bertemu langsung, harus ke pasar. Namun saat ini banyak dipermudah. Banyak ada layanan aplikasi online. Apapun yang ada diinginkan, tinggal di-search, ya. Ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, ya, ada Tokopedia, ya, bahkan toko-toko yang tertentu sendiri sudah membuka sendiri layanannya. Itu dijangkau dengan tidak perlu bertemu, tidak perlu berkenalan, tidak perlu banyak bicara dengan penjualnya. Kita dibuka sebuah sarana untuk bernegosiasi. Di situ harga disepakati, kemudian terjadi peralihan barang. Dan itu sudah punya tingkat safety yang kemudian dibangun terus karena terkait dengan kepercayaan dari masyarakat. Ini adalah sebuah fakta, sebuah realita yang kita harus sadari bahwa saat ini kita sangat dimudahkan oleh sebuah teknologi. Akhirnya mencapai kepada sebuah kesimpulan bahwa internet memiliki kekuatan. Ya, kekuatan itu yang utama adalah bagaimana yang jauh didekatkan. Ya, tadi antara penjual dan pembeli tidak perlu saling bertemu. Ya, tidak perlu, apalagi di zaman COVID ini, ya, tidak perlu saling melihat face shield-nya, tidak perlu saling melihat maskernya. Tapi kemudian melalui secara online sudah terjadi transaksi. Kemudian yang kedua yaitu perjumpaan. Perjumpaan terlihat di gambar ini bagaimana dua orang, ya, kita anggaplah seorang kekasih, dua orang yang saling sedang punya rindu. Mereka harus bertemu kalau di zaman dulu. Tapi sekarang cukup dipermudah dengan sarana yang namanya video call, ya. Kemudian yang di bawah, paling bawah adalah bagaimana dalam satu forum, dalam satu media, kita semua bertemu. Ya, seperti saat ini, saya bisa melihat adik-adik yang berada di sebuah ruangan yang kurang lebih ada 40-an orang di situ, ya, yang nanti saya akan sapa. Nah, itu sudah terlihat kita, ya. Inilah bagaimana yang jauh itu didekatkan. Namun tanpa disadari ada kelemahan dari internet tersebut. Nah, di satu sisi selain yang jauh itu didekatkan, ternyata yang dekat itu dijauhkan. Ya, jadi bagai uang logam dengan dua sisinya, sama-sama berjalan, namun kemudian ada hal positif, ada hal yang negatif. Ya, kelemahannya yaitu bagaimana yang dekat akhirnya menjadi jauh. Tadi kakak udah gambarkan di awal bagaimana visualisasi roti kombuan, ya. Akhirnya mereka itu sibuk dengan handphone masing-masing, ya, handphone masing-masing, mereka saling bercengkrama, minimal sebuah komunikasi yang secara verbal di antara mereka akhirnya menjadi minimal. Yang berikutnya ada gambar bagaimana kalau kita lihat dari duduknya, mereka duduk di sebuah kursi taman dan begitu dekat, saya yakin mereka saling mengenal. Tapi karena adanya internet ini, kemajuan teknologi, mereka akhirnya serasa jauh karena sibuk dengan dunia mereka sendiri. Atau yang paling bawah, visualisasi satu keluarga dalam sebuah sofa. Duduk mereka masing-masing, lalu mereka sibuk dengan dunia mereka masing-masing, tanpa mereka menyadari bahwa mereka punya peliharaan, yaitu anjing yang sibuk bermain tag. Nah, akhirnya menjadi cuek dengan orang lain, cuek dengan sekelilingnya. Itu kelemahan dari internet, ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Bagaimana mengenali sebenarnya seperti apa internet itu, dunia maya yang sering disebut orang? Pada prinsipnya, ya, ini harus ada yang pegang. Dunia nyata itu berbanding lurus dengan dunia maya. Artinya apa? Apa yang terjadi di dunia nyata, bagaimana kita menjalankan kehidupan di dunia nyata, maka itu akan berbanding lurus atau kurang lebih akan sama yang terjadi di dunia maya. Apabila kita di dunia nyata itu kita senang itu melakukan kreativitas, melukis, menggambar, menulis sebuah cerpen, menulis puisi, kemudian kita suka care terhadap orang lain di dunia nyata. Kemudian ketika kita jalan ke dunia maya, kurang lebih kita hanya memindahkan sarana puisi tersebut, lukisan tersebut ke dalam sebuah yang namanya aplikasi yang ada di internet. Apabila kita suka care terhadap sesama, yang kita lihat adalah kemudian
di dunia nyata, di dunia maya, itu adalah kita peduli melihat kondisi sekitar, ya. Kita kemudian menjadi care terhadap kondisi-kondisi masyarakat. Nah itu. Namun apabila kita suka melakukan sebuah hal yang bersifat negatif, contoh melakukan balik intimidasi kepada teman kita, kepada orang yang menurut kita itu mungkin berbadan kecil atau penakut itu. Di dunia maya pun ya kita akan ramah artinya tidak kaget apabila kita melakukan hal tersebut. Kita melakukan cyberbullying. Apabila di dunia nyata kita suka membicarakan kelemahan teman, kelemahan orang lain, maka di dunia maya kita ramah juga. Artinya tidak sesuatu hal yang mengagetkan kita apabila kita melakukan pembicaraan orang lain di dunia maya melalui sosial media. Ini harus dipahami bahwa dunia nyata itu berbanding lurus dengan dunia maya. Sampai akhirnya yang harus diperhatikan dari prinsip dunia nyata berbanding lurus dengan dunia maya itu adalah ada bahaya. Bahaya-bahaya inilah yang akan kita kenalkan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah cyberbullying yang kita akan bahas nanti ya. Cyberbullying atau harassment juga. Nah, yang kedua adalah cyberfraud. Cyberfraud itu adalah penipuan. Jadi lebih dari sekedar hoax, dia lebih mengarah kepada ada tujuan manfaat secara ekonomis. Seperti teman-teman apabila melihat ada iklan-iklan yang bersifat minta pulsa, kemudian yang investasi, ya dia yakinkan. Yang kemarin itu ada investasi haji ya melalui sosial media. Jadi akhirnya banyak orang percaya, ya itu adalah salah satu bentuk cyber fraud, ya. Tapi yang penting yang kakak-kakak ingin ingatkan ke adik-adik, terkadang itu masuk layanan SMS, ya. Layanan SMS yang seperti adik-adik merasa apaan sih ini? Gitu. Nah, sarannya kakak itu kalau merasa itu merupakan sebuah layanan yang tidak penting, tidak usah dibalas, ya. Seperti minta pulsa, ya. Berapa persen sih orang di Indonesia dipercaya kalau apa itu minta pulsa? Gak mungkin dengan bahasa itu. Misalkan contoh, bapak saya tuh sangat susah berbahasa Indonesia, ya. Tiba-tiba kok bahasa Indonesia lancar. Itu sebuah hal yang gampang dideteksi. Lalu kenapa kemudian itu tetap dilakukan adalah si pemberi informasi ini mengharapkan adanya dua komunikasi, adanya dialog di antara penerima dan pengirim. Dengan harapan apa? Ketika terjadi sebuah dialog, maka akan terjadi perubahan, ada transfer informasi, transfer data. Bagi mereka-mereka yang sangat mengerti IT, mereka sudah mendapat dialog, komunikasi dua arah, ini menguntungkan dia. Akhirnya tercipta. Kadang-kadang kita akan mengumpat, ya peminta pulsa, kita keluarkan kata-kata kasar kita, kata-kata menghina kita. Padahal sebenarnya dia nggak peduli dengan kata-kata kasarnya. Dia hanya mengarahkan dua. Jadi sejak saat ini ketika ada menerima layanan-layanan seperti itu yang dirasa atau tidak ini biarkan saja. Banyak hari ini. Kadang-kadang kakak sendiri baru saja mengisi pulsa, tapi kemudian itu sudah masuk tuh layanan-layanan pinjaman koperasi, pegadaian. Entah dari mana tahu nomornya kakak. Itu adalah satu contoh bahwa ada sebuah kemudian jaringan yang kemudian nomor-nomor kita itu kemudian berbahaya ketika kita menanggapinya. Ya, kemudian ada ada pornografi. Ya, cyber gambling adalah perjudian. Ya, bagaimana perjudian yang dulu secara tradisional, tajen, boladil, spirit, brerong, ya semuanya lah permainan khas yang ada di layaknya misalkan pada saat mengkemit, pada saat ada raya, ya kan? Nah, itu sekarang tidak perlu kita ketemu langsung. Itu ada namanya cyber gambling, perjudian cara online. Yang terakhir adalah cyber stalking. Cyber stalking adalah sebuah aktivitas mengintai, memata-matai, namun dia sampai berniat untuk melakukan penculikan. Ya, sampai niat penculikan. Jadi banyak itu kejadian ditawari lewat Facebook, tapi ujungnya adalah melakukan penculikan, ya.
Yuk, kita bicara cyberbullying. Gambar pertama adalah yang kakak ingin gambarkan adalah beginilah sebuah keadaan dari korban cyberbullying. Digambarkan ya, bagaimana dia tidak kuat menghadapi apa yang di hadapan dia, yaitu laptopnya, ya laptopnya yang di situ disajikan semua kata-kata, hal yang tidak baik, kata-kata negatif diterimanya. Dan saking dia tidak bisa menerima itu, dia harus kemudian sampai merasakan yang namanya kesedihan. Dia harus dengan air mata dia, kemudian dia tidak kuat menghadapi ini semua. Jadi kata-kata ini kata-kata buruk semuanya ya, dan itu dihasilkan oleh sosial media yang dilakukan. Nah, apa sebenarnya cyberbullying? Nah, ini dia. Kakak gambarkan sebagai sebuah telunjuk yang keluar dari sebuah layanan kemajuan teknologi, monitor, yang dia menunjuk ke seseorang, dan seseorang ini tidak kuat menerima telunjuk itu. Ya, ini penting karena ingin menggambarkan cyberbullying adalah sebuah bentuk kekerasan, intimidasi. Ya, kekerasan yang diciptakan adalah kekerasan perasaan tidak nyaman. Kekerasan diartikan di pengertian secara hukum itu adalah membuat perasaan tidak nyaman. Nah, kekerasan seperti apa? Intimidasi. Intimidasi seperti apa? Diejek, dihina, dipermalukan, diolok-olok, ya, sehingga membuat perasaan dia itu tidak nyaman. Nah, ini kemudian cyberbullying ini dilakukan apabila kedua pihak itu merupakan anak-anak. Nah, jadi kalau salah satunya bukan anak-anak, itu bukan cyberbullying, namun cyber harassment. Jadi, ya adik itu penting untuk mengetahui ini. Kemudian kita sekarang sangat gampang melakukan dibully. Nah, sekarang adik-adik itu sudah terpelajar, ya, terpelajar benarkan bahasa itu. Karena kita nanti ketika didengar ada bully, kata-kata bullying ini kan seperti sangat gampang sekali diucapkan. Nah, supaya jangan jadi kita kemudian sebenarnya kita juga karena ketidakpengetahuan kita kira tanpa kita sadari kita memberikan hal yang penjelasan yang tidak ini. Jadi cyberbullying seperti ini, ya. Kenapa disebut cyber? Karena dia berada di dunia maya. Dia ada menggunakan jaringan internet, sosial media adalah salah satunya. Nah, apa sih yang menjadi motivasi dari si pelaku ini? Dari bentuknya dulu ya. Jadi pelaku cyberbullying itu akan memberikan ancaman di sosial medianya. Lalu foto-foto unggahan itu akan diposting, dan foto-foto ini tujuannya ingin mempermalukan korban. Ya, mempermalukan korban. Kemudian dia akan membuat sebuah situs web atau akun sosial yang untuk menyebar fitnah. Jadi tujuan dia untuk menyampaikan, dia tidak berani tampil, lalu dia sebarkan, dia fitnah, dan si korban tidak tahu sebenarnya ini siapa, karena dia sudah membuat akun-akun palsu, tidak atas namanya sendiri. Kemudian mengolok-olok korban, diolok-olok korban. Misalkan dia menyinggung masalah sara, suku, agama, ras, kulit, dia singgung di situ. Nah, yang terakhir adalah kemudian dia mengakses akun jaring sosial orang lain, ya, jadi orang lain yang punya, kemudian dia serang, dia cyberbullying ke orang lain, itu dengan menggunakan jaringan sosial media temannya yang digunakannya. Nah, ini berbahaya teman-teman, ketika teman-teman itu misalkan tidak sigap atau lalai dalam menggunakan akun-akun pribadi, ya. Jadi akun sosial media teman-teman itu dimaknailah itu menjadi informasi pribadi. Jadi informasi pribadi itu yang paling bisa akses adalah diri sendiri. Nah, harus dipahami itu karena jangan sampai adik-adik kemudian lalai melakukan logout. Ya. Nah, ini rentan apabila kemudian adik-adik menggunakan jaringan-jaringan internet di ruang-ruang publik, ya. Di ruang publik itu, ya, sekarang hampir semua balai banjar ada, ya kan? Semua balai banjar ada, di Bali ini ada. Nah, itu adalah jaringan publik. Tidak apa-apa ketika adik-adik ingin membuka itu, tetapi jangan lupa melakukan logout, ya. Jangan hanya terputusnya hanya karena jaringannya.
jaringannya kita sudah matikan wifi-nya. Tidak. Adik-adik harus melakukan logout. Apalagi adik-adik karena ingin membuka akun-akun perbankannya, ya, atau layanan-layanan tabungan, layanan kartu kredit yang mungkin dimiliki. Nah, ini nih hati-hati. Saran saya janganlah menggunakan jaringan-jaringan publik. Gunakan paket sendiri atau gunakan modem sendiri, ya. Ini untuk menghindari ada yang namanya hacker, ya. Jadi hacker itu kemudian menyimpan data teman-teman yang kemudian itu bisa disalahgunakan. Lalu apa sih yang menjadi motivasi dari orang ini? Yang pertama adalah karena dia tidak bisa membalas dendam. Mungkin ada terkadang bahwa kita itu tanpa kita sadari atau kita sadari kita menyakiti perasaan orang lain. Tapi karena ketidakmampuan dia untuk melakukan pembalasan secara fisik, secara langsung, dia akhirnya menghadirkan sebuah sosial media. Di situ dia ingin permalukan, ya. Dia tidak akan ketahuan pelakunya atau ketahuan sekalipun dia tidak masalah. Tapi yang jelas saya tidak pernah fisik, tidak bertemu secara fisik. Ya, dia marah karena dia ingin balas dendam. Nah, ini pemicunya sebenarnya dari korban sendiri, baik disadari maupun tanpa disadari. Kemudian karena rasa frustasi, ada rasa kebingungan, misalkan terhadap sebuah keadaan, ya, akhirnya melakukanlah cyberbullying seperti ini tujuannya supaya orang-orang itu kemudian mau mengerti keadaan dia. Ingin mencari perhatian, motivasinya berikutnya. Yang melakukan hal seperti ini. Atau yang terakhir adalah karena keisengan, sebuah keisengan. Yang ini menurut saya adalah sebuah hal yang tidak baik buat teman-teman. Karena adik-adik kemudian tidak ada kerjaan, apalagi saat ini banyak di rumah, kemudian tanpa disadari itu ingin hiburan. Nah, apalagi hiburan tersebut menghasilkan uang, ya. Yang paling gampang adik-adik pahami sekarang itu adalah ada YouTuber baru, ya. Karena ingin mengejar subscribe dan like, ya kan. Akhirnya dia ingin melakukan sebuah hal yang bahkan kegilaan-kegilaan yang tanpa disadari ternyata itu akhirnya menimbulkan masalah hukum. Ya, contoh yang paling misalkan ada masukin ke dalam sebuah plastik dalamnya seolah-olah ada daging kurban pada saat Idul Adha, padahal dalamnya adalah sampah, ya kan? Walaupun sekalipun ternyata itu sudah sebuah settingan dari sebuah hiburan, tapi tanpa disadari bahwa di situ berarti sudah ada namanya makna daging kurban yang sudah dipermainkan, ya kan? Jadi maka itulah salah contoh bahwa hiburan, karena ingin mencari hiburan tanpa disadari itu kemudian melakukan hal yang bersifat melanggar hukum, ya. Nah, salah satunya seperti tadi kakak bilang, hoax adalah salah satu yang kemudian itu kerap digunakan untuk pelaku cyber, mengolok-olok, menghina, bahkan menyebarkan hal yang fitnah. Nah, hoax itu sering juga sama seperti bullying. Adalah hal kata-kata yang sering kita ucapkan. Contoh, misalkan kita sering mengucapkan kata-kata hoax. Tapi sebenarnya kita tahu nggak hoax itu apa? Hoax itu kurang lebih adalah kepalsuan yang sengaja dibuat. Ya, jadi sebuah berita yang bohong, palsu. Tetapi uniknya, kepalsuan ini coba didorong menjadi sebuah kebenaran. Jadi tidak cukup menyampaikan hal yang tidak baik, tidak benar. Nggak cukup sampai di sana pengertian hoax. Tetapi berita ini harus kemudian dia ingin mengupayakan menjadi sebuah hal yang benar adanya. Dan dia mengupayakan itu salah satunya dengan cara memposting atau merepost atau memviralkan sebuah keadaan yang sebenarnya tidak benar, ya, diviralkan. Nah, ini adalah sebuah hoax. Ya, jadi hoax itu bukan hanya bicara bahwa hari Jumat kita libur, padahal nggak libur. Tetapi harus ada sebuah gerakan ingin meyakinkan teman-teman bahwa hari Jumat itu libur. Ya, jadi hoax itu sudah sampai ke arah sana. Dan paling gampang dimaknai kata-kata hoax itu seperti yang pertama, berita bohong yang disengaja menghasut, tidak akurat, ramalan, dan yang menyudutkan. Nah, inilah bentuk-bentuk hoax. Lalu seperti apa sih cara kita mendeteksi hoax tersebut? Nah, ini. Ya,
Yang paling awal adalah bagaimana kita melakukan check and balance dulu ya. Disaring dulu informasi, kemudian baru di-sharing. Ya. Saya sendiri sangat selektif melakukan sharing ya. Apalagi sebuah hal yang tidak berkaitan dengan saya. Ya, saya tidak ingin menjadi orang yang latah ketika mendapat informasi lalu saya sharing. Saya nggak mau seperti itu. Tapi tidak terlepas, ada yang nama teman-teman suka sharing, suka menyampaikan informasi. Saran kakak, tolong terlebih dahulu itu dilakukan saring dulu pemberitaan itu benar enggaknya. Ya, caranya seperti apa? Yaitu perbandingkan pemberitaan itu dengan pemberitaan lain. Ya, ada informasi seperti ini, coba cek, benar enggak? Ya, jadi setelah kita cek, kemudian kita masih belum yakin, coba kita cek penulisnya. Penulisnya seperti apa? Kita compare, kita coba cek di tempat lain dengan penulis ini. Informasinya seperti apa sih? Jangan-jangan dia termasuk orang-orang yang suka berbicara radikal, kekerasan. Nah, itu teman-teman ini kan. Lalu ada juga layanan-layanan seperti snopes.com dan fastcheck.org. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan cross check. Ya. Lalu apabila sebuah informasi itu tiba-tiba mendadak membuat kita marah, kemudian mengajak kita memviralkan. Nah, ini. Kalau sudah ada yang namanya pokoknya ajakan memviralkan, saran saya teliti dulu. Jangan jadi yang latah. Banyak dulu tuh. Jadi, ayo bantu viralkan. Ini seperti ini. Udah, karena kita rasa adalah sebuah hal yang positif, kita viralkan. Boleh, tapi coba kita cross check dulu. Benar nggak informasi ini? Benar nggak? Yang kemarin beredar teman-teman ya. Ada video itu ada sebuah aktivitas penguburan jenazah di sebuah pura ya, yang sampai sekarang masih di cross check itu di mana. Nah, berhati-hati. Banyak orang langsung latah, kirimkan kemana-mana. Padahal sebenarnya dia nggak tahu. Jangan-jangan ini kejadian entah tahun kapan yang udah selesai persoalannya. Tapi sengaja dinaikkan lagi dengan tujuan membangkitkan amarah, kemudian kita memviralkannya. Hati-hati. Salah satu gambaran pada saat dulu Adede tahu kejadian rusuhnya Papua, ya karena sampai masyarakat Papua itu merasa Indonesia itu sudah nginjak-injak dia, sudah mengintimidasi, ya kan? Karena diviralkannya sebuah foto, sebuah video yang menunjukkan ada teman-teman atau masyarakat yang kurang lebih memiliki ras yang sama. Seolah-olah kalau untuk makan saja mereka harus jongkok dulu. Habis itu ditendang. Nah, padahal video yang diviralkan itu adalah video dari Papua Nugini. Yang kebetulan karena mereka beras yang sama yaitu ras Melanesia. Itu kemudian mereka mempercayai bahwa itu adalah kami. Ya, mereka nggak melakukan cross check. Itu kapan? Dan itu adalah kejadian tahun lalu 60, tahun 50 yang coba diangkat lagi. Mereka nggak tahu. Ya, karena udah langsung bangkitkan amarah, mereka akhirnya yang ada mereka lakukan adalah mereka melakukan kekerasan terhadap yang pendatang di daerah mereka. Banyak korban hanya karena sebuah video yang kemudian tanpa disaring dulu, tapi itu kemudian sukses merubah masyarakat menjadi emosional sehingga melakukan kekerasan. Lalu bagaimana sih pendekatan hukum di Indonesia terhadap semua kejahatan yang berkaitan dengan internet? Semuanya itu diancam pidana dengan maksimal 6 tahun dan atau denda itu 1 miliar. Ya, apa saja itu? Yaitu kejahatan kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Ya, jadi penghinaan itu paling gampang. Ketika teman-teman ini ya nge-sharingkan foto, misalkan foto teman-teman, ya foto teman-temannya jadi kreativitas, ya kreativitas. Akhirnya itu orang ini merasa terhina. Contoh misalkan tai lalatnya ada 2 dibuat jadi 4, ya kan? Si orang yang merasa terhina. Nah itu pun itu masuk di sini. Karena kan kreativitas kita kan nggak kita sadari, ya untuk lucu-lucuan. Tapi ternyata ketika orang ini merasa terhina, dia punya hak untuk melaporkan ini ke polisi. Ya, jadi manfaatkan kreativitas itu dengan baik. Ya, banyak ada karikatur-karikatur. Ya,
yang coba diinikan. Yang jelas ketika itu dalam rangka mereka itu sudah minta izin, gambarmu saya buatin karikatur ya, main-main aja. Tapi ketika itu sudah tanpa izin, kemudian dirubah-rubah, banyak itu kan dibuat seperti itu. Nah, ketika orang yang merasa terhina, ya dia bisa melaporkan ke polisi, memasukkan pengaduan. Lalu berita bohong sara, ya hoax itu. Ancamannya sama. Lalu melakukan ancaman kekerasan juga, ya. Jadi di sosial media dia ngancam nih. Ini, makanya berhati-hatilah adik-adik. Ya, saya paling suka dulu ketika saya SMA, ya, ketika saya bermasalah dengan teman saya laki-laki, saya nggak ingin berprinsip seperti ini. Saya langsung cari orang berantem. Bagi saya selesai. Saya kalah atau kamu kalah. Itu saja. Habis itu selesai masalah. Tetapi saat ini dengan ada sosial media kita mau dibuat menjadi kehilangan solusi, ya. Tentu saya tidak mengajak teman-teman untuk berantem ya, solusi satu-satunya. Tetapi akhirnya yang lebih parah adalah kita melakukan pembalasan itu melalui sosial media kita, dan lebih parah lagi. Jadi orang-orang tanpa disadari ketika ada memposting sesuatu, mengenterkan itu seluruh dunia sampai tahu, ya. Dan itu memperbaikinya tidak mudah keadaan itu. Walaupun dia terada sudah bermaaf-maafan, ketika itu sudah terposting, ya, itu seluruh dunia tahu. Yang sekolah lain tidak perlu tahu, yang SMKN 2 tidak perlu tahu, SMA 1 Bangli tidak perlu tahu, akhirnya tahu. Nah, jadi tanpa kita sadari semua itu. Dan terkadang kita suka juga curhat melalui jaringan media sosial kita. Hati-hati nih curhat. Ya, jangan sampai ada yang cyber stalking. Ya kan, oh ternyata dia merasa kecewa dengan orang tuanya. Nah, curhat-curhat di situ, ya, menyebut-nyebut kata-kata yang tidak baik. Nah, hati-hati. Itu ada yang nanti itu akan melihat bahwa oh ini punya potensi nih ketika nanti mau diculik. Nah, makanya berhati-hatilah, ya, berarti bijaklah menggunakan media sosial. Makanya satu kekhawatiran kakak, kenapa kemudian kakak itu belum siap secara batiniah itu mempunyai banyak media sosial adalah kakak belum siap. Jendela itu terbuka semua tentang kehidupan pribadi kita. Tidak siap, ya. Dan itu tapi itu adalah masing-masing punya hak adik sendiri. Ketika semakin banyak adik menggunakan sosial media, satu saja, bijaklah menggunakan. Bijaklah menggunakan. Itu adalah barang yang kita atur, bukan dia yang mengatur kita. Ya, itu sebagai pada akhirnya kakak yang mengucapkan atensi terima kasih buat semua perhatian dari adik-adik, ya, sebagai pesan terakhir dari kakak. Nantinya sebelum kakak akan bertanya tentang hal yang tadi kakak jelaskan, hati-hatilah dengan semua hoax, dan apabila ada di antara kita yang melakukan bullying, stop. Ya, gunakan internet dengan bijak. Saingi teman itu, jauhkan hoax tentangnya. Dan apabila kita cerdas, kakak yakin bullying itu nggak ada. Seperti itu, sebelum nanti kakak akan menyapa adik-adik semua, ya, perwakilan yang nantinya, kakak berikan kesempatan dulu dari Bang Benny untuk menyampaikan apa sih yang ditawarkan kepada adik-adik, selaku anak-anak dari SMA, SMKN 1 Bangli. Ya, nanti ini siapa tahu nanti yang jelas ada satu hadiah door prize-nya itu tabungan itu dari Benny, pertanyaannya Benny. Jadi harus diperhatikan, Pak. Itu adik-adik semua, saya serahkan kepada Bang Benny untuk kemudian menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada adik. Terima kasih. Baik, saya sapa dulu nih yang dari SMK Negeri 1 Bangli. Selamat siang semuanya adik-adik. Selamat siang, saya dengan Ayu, jadi kalian bisa manggil saya Kak Ayu. Saya dari BNI, akan menjelaskan produk perbankan nantinya ya. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Luga, gimana kita melakukan sosial media yang baik, hati-hati bersosial media, jangan sampai melakukan bullying gitu ya. Jadi kenali hukum dan jauhi hukumannya, itu yang pesan yang tadi disampaikan oleh Kak Luga. Ayo kita sekarang akan melihat video yang dari BNI, jadi buat adik-adik semua,
Silakan diperhatikan baik-baik nih videonya, karena nanti di video ini akan menjelaskan bagaimana BNI dan nanti juga akan ada door prize dari kami. Silakan. Gue Brandon. Gue dan kedua teman gue punya geng, namanya Geng Nile. Ini Nico, si traveler. Anaknya nggak ribet, semua harus mobile. Nah, kalau ini Indri, si pejuang konten, yang selalu pengen eksis. Kita kompak banget, mulai dari nongkrong sampai buka tabungan. Nico pilih BNI Mobile Banking, biar simple. Kalau Indri, di BNI Sonic, cukup 3 menit langsung aktif. Nico selalu belanja online demi travelingnya. Indri harus ada di semua acara. Bayarnya pakai BNI. Kalau traktir makan udah jadi urusan gue. Bayar pakai BNI, kartunya bisa dipakai di mana aja. Tahu kan kenapa kita kompak banget? Semua karena BNI Plus. Ada nggak sih hal yang lebih simpel tanpa harus kejar deadline? Kayak sekarang listrik padam, gue dengan mudah isi token di BNI Mobile Banking. Gue nggak ada langsung macet bikin cut lagi. Isi ojek online lewat BNI Mobile Banking, dan pesen ojek. Story zaman gue. Keren mas. Dengan menabung di BNI Tapenas, mas juga bisa beli paket kredit ini. Sekarang gampang kok, buka aja rekening Tapenas di Mobile Banking BNI. Habis pulsa lagi. Wah, BNI Mobile Banking super komplit. Bisa wujudin apapun yang menjadi keinginan. Iya. Kayaknya aku bisa ngasih kamu diskon 50%. Punya kain cantik ke perhitungan. Nah, gimana bukti transferannya? Semua urusan jadi simpel. Aktifkan segera dari smartphone tanpa kebal. Bukan tabungan di BNI Summit, cepet banget. Cuma 3 menit, gue udah punya rekening tabungan BNI. Gampang banget buka rekening di BNI Summit. Yuk buka sekarang, gak pakai ribet. Gue habis buka rekening di BNI Sonic. Gila, cepet banget. Temen gue masih nyari beli kopi. Rekening BNI gue udah jadi. Buka rekening di BNI Sonic, kartu langsung jadi. Bisa gue pakai buat belanja. Kece banget bro. Baik, itu tadi video dari BNI. Jadi adik-adik saya harapkan tadi melihat videonya dengan baik ya. Jadi nanti akan ada door prize buat kalian semua. Oke, di sini Kayu akan menjelaskan beberapa produk tabungan yang kiranya nanti adik-adik bisa buka di BNI. Jadi yang sesuai dengan umur adik-adik nih. Yang pertama ada BNI Taplus, Taplus anak, maaf. Untuk BNI Taplus anak ini, untuk nama dan nanti ada di buku tabungan dan kartu debit atau ATM adik-adik. Kemudian ada Taplus muda. Untuk Taplus anak tadi setorannya cukup 100.000, jadi adik-adik sudah bisa mempunyai rekening tabungan sendiri atas nama sendiri. Kemudian ada BNI Taplus muda,
Nah, untuk PNI Taplus Muda ini untuk usia dari 17 sampai dengan 35 tahun. Jadi untuk Taplus Muda ini kece banget. Untuk ATM-nya atau kartu debitnya adik-adik bisa gunakan foto, jadi bisa dicetak kartu debitnya menggunakan foto yang pastinya nanti bagus banget. Dan untuk setorannya kalian nggak usah khawatir mahal, setorannya cukup 100.000 aja, adik-adik sudah bisa mempunyai rekening tabungan Taplus Muda. Nanti untuk kartu debitnya bisa adik-adik gunakan untuk belanja atau nongkrong di tempat-tempat kesayangan adik-adik semua. Kemudian untuk mobile bankingnya nih, mobile banking Taplus Muda juga ada mobile bankingnya. Jadi mobile banking adik-adik bisa gunakan untuk pembelian pulsa atau mau transfer ke temennya misalnya, boleh. Jadi sekian untuk penjelasan kayu dari BNI, ada Taplus Anak dan Taplus Muda yang masing-masing setorannya 100.000. Jangan khawatir nih yang nggak punya KTP bisa menggunakan akta kelahiran kalian. Oke, terima kasih. Ya, makasih tadi dari Kak Ayu dari Bang Beni sudah menyampaikan. Ya, hati-hati nanti itu ada satu buah tabungan buat adik-adik nanti. Nah, berapa orang yang di luar kelas, Kak? Boleh tahu? 5 ya. Nah, jadi saat ini saya ingin menyapa dulu adik-adik. Tadi kita sudah sampaikan ada 8 merchandise yang akan kita bagikan ke adik-adik. Nah, saya ingin sapa dulu teman-teman yang ada di ruangan. Tolong dibuka, Kak. Ya, ini kurang lebih berapa ini? Banyak ini, lumayan. Ya, nah, ya halo, ya halo, ya. Nah, yang di belakang doang, udah. Nah, saya kurang tahu apakah ada gurunya di sana atau ininya. Cuma saya minta 2 orang memperkenalkan diri dari ruangan ini. Tolong dibantu kami kakak yang ada di sana untuk menentukan. 2 orang. Ya, yang ngacungkan tangan di sana. Silakan. Silakan bisa maju ke depan. Yang ada ya 1. Ya, 2 orang saja. Kita ingin mendekatkan yang jauh. Ya, nanti pada saat ini. Ya, 2 orang ya. Enggak, ini bukan ujian kok, tenang aja, ya, jangan takut. Ya, 1 orang lagi yang mungkin ada yang wanita, ya, jangan takut. Nah, ini ya, tolong di-unmute mungkin suaranya dari SMKN 1 Bangli supaya kita bisa berbicara. Oke, bisa langsung Pak sampaikan pertanyaannya. Ya, ini nggak bertanya, saya ingin menyapa. Bisa diperkenalkan diri adik-adik. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adi Drastawan dari perwakilan OSIS SMK Negeri 1 Bangli. Nugrah Adi Drastawan. Adi Drastawan. Ya. Ya. Ya, gimana Dek? Berapa orang sekarang ada di kelas itu? 39 orang. 39 orang, ya. Jadi 45 Pak, 45. Ya, tetap semangat walaupun gurunya ada 6. Memulai pembelajaran ini, ya. Jadi kalau kelasnya kelas berapa Dek? Kelas 12, jurusan administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran, oke.
Ya. Nah, kalau adik yang satu lagi bisa perkenalkan diri. Baik Pak, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Widiandari. Saya perwakilan dari OSIS SMK Negeri 1 Bangli dan kelas 11 akuntansi 1. 11 akuntansi 1. Bangli itu dingin ya? Dingin atau panas ya? Dingin. Dingin ya. Saya pikir sudah jadi panas ya. Ya, dinikmati teman-teman, banyak orang itu di daerah panas mencari tempat dingin ya. Banyak orang ya sampai di kota itu sampai beli AC untuk mencari dingin ya. Jadi adik-adik harus bersyukur berada di tempat yang dingin ya. Itu adalah sebuah ini. Saya juga yang namanya terkadang kita ingin melihat di sana panas, di sini dingin. Nah, sebenarnya banyak manfaat juga kita dingin. Dan Bangli memang salah satu wilayah yang cuacanya relatif dingin. Nah, untuk adik dua ini, kakak berikan merchandise secara cuma-cuma, artinya tanpa ada pertanyaan. Ya, terima kasih sudah memperkenalkan. Ya, nanti adik-adik datanya sudah kita simpan. Jadi untuk penerima merchandise, kami akan kirimkan merchandise kami berikut dengan nama dari adik-adik yang didapatkan itu melalui rekan-rekan kami di Kejaksaan Negeri Bangli. Nanti Kejaksaan Negeri Bangli akan mengantarkan ke sekolah. Kami mohon bantuan adik Indah ya, yang OSIS ya. Jadi nanti tolong juga difasilitasi kami untuk menyampaikan merchandise ini kepada masing-masing adik-adik. Ya, selamat buat Adi dan Indah buat merchandise yang kami berikan kepada adik-adik ya. Terima kasih ya. Masih bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan hadiah tabungan. Ya, oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Kak Dewi untuk menunjuk yang mana. Halo adik-adik. Halo, adik-adik ini yang di luar sekolah ya, sekarang ya, biar dapat semua ya. Kayaknya bareng dia satu ruangan. Dia pakai sendiri. Pakai HP-nya kan. Oh gitu. Iya. Makanya nih ke langit-langit tatap sekolahnya. Halo, adik-adik. Kembali ke kelas lagi. Suruh aja sih maju lagi kalau gitu. Suruh satu lagi. Perempuan lagi. Di mute itu. Halo. Nah, Kak Dewi mau kenalan dulu nih. Ada yang di belakang tuh, yang pakai baju putih. Mau maju nggak? Perkenalkan diri. Amin. Halo, adik yang pakai baju putih. Itu murid atau guru? Kak Dewi tahu ya. Sekarang mana? Perkenalkan gitu sih. Kak Dewi mau tahu nih namanya siapa ya? Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Setiawan, perwakilan OSIS SMK Negeri 1 Bangli. Kelas 12, Administrasi Perkantoran 2. Coba pelan-pelan deh. Belum dicatat nih ya, belum dicatat. Wayan siapa? Iwayan Setiawirawan. Iwayan Setiawirawan. Kelas berapa? Boleh Kakak tahu? Kelas 12, Administrasi Perkantoran 2. Kelas 12 ya. Kak Dewi mau tanya nih dulu sedikit ya, gimana pelajaran selama pandemi? Menyenangkan ya? Nggak datang ke sekolah, jadi di rumah aja ya, jadinya tidur-tidur, makan. Ya Kak.
Belum mandi, udah bisa Karena sama ada dia safari ini aja ya ke sekolah ya? Ya. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Soalnya Iya, Bu. kalau Jadi terpaksa gitu ya. Karena ada giat ini ya. Aduh, maaf ya. Tapi ini sebenarnya ada manfaatnya. Kita kan menyediakan ini ya, hadiah. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya dia. Sing pocol jadinya ya. Tadi siapa yang bilang? banyak. Ya, selamat ya buat Wayan Setiawirawan sudah mendapatkan 1 buah merchandise dari kami ya. Sekarang dari BNI ya. Ada pertanyaan dari belakang. Ini pertanyaannya nih. Saya sapa lagi nih sekarang. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Oke, masih semangat semuanya ya? Masih. Semangat, oke. Siapa nih yang kira-kira mau dapetin door prize dari kami? Ayo deh, yang kamu maju deh ke depan. Perkenalkan diri dulu. Iya, langsung ke depan aja, langsung ke depan aja. Boleh pindah ya? Tadi sudah coba, boleh deh, yang cewek maju deh ke depan. Sudah siap belum? yang sekarang di depan ini turun balik lagi di belakang. Nanti kalau ada pertanyaan Siap. Sudah siap, oke. Coba diperkenalkan diri dulu deh yang maju. Perkenalkan, nama saya Loputu Ersa Swandayani dari kelas 11 Akuntansi 2. Loputu, maaf siapa deh? Ulangi, nama saya Loputu Ersa Swandayani dari kelas 11 Akuntansi 2. Ersa, dengan di Ersa ya? Ya. Iya, gimana kabarnya di Ersa, sehat? Sehat, Kak. Semoga sehat semua ya. Gimana di Ersa sudah punya tabungan belum ya? Sekarang belum, Kak. Belum punya. Nanti datang ke BNI ya buat tabungan biar bisa jalan-jalan nanti selamat SMA. Ya, Kak. Bulan depan. Iya. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti acara ini dengan baik. Ersa dapat merchandise dari kami di sini. Nanti ya, Kak. akan kirimkan merchandise-nya ke sekolah. Oke? Ya, Kak. Makasih, Kak. Makasih. Ya, jadi sudah 4 orang dapatkan merchandise. Sekarang kita mau buka yang pertama, tabungan K+ GI. Nah, ini karena ada dalam satu ruangan, ya, jadi mungkin bisa dibantu oleh guru yang ada di sana untuk bisa menentukan siapa yang mengangkat tangan duluan. Tapi minta tolong adik 4 yang di depan bisa kembali dulu ke kursi masing-masing ya. Ya. Jadi ada di sana ya, Kak Ngurah ya, ada ininya. Jadi kami minta tolong kepada mungkin ada guru, ada staf sekolah yang ada di sana untuk membantu kami menentukan siapa yang mengangkat tangan duluan untuk pertanyaan yang kami berikan ini. Nah, pertanyaan pertama adalah terkait dengan materi tersebut. Ya, saya minta tolong kakak, tolong dibuka slide kita tentang yang anak tanggung menangis.
Yang tadi dia menangis melihat laptopnya. Yang ya udah sampai ya di sana. Udah ya? Nah, siapa yang bisa menyebutkan dalam bahasa Indonesia 5 saja kata-kata hinaan yang diterima oleh anak ini? Ya, ini kan bahasa Inggris semua. Sekarang bahasa Indonesianya 5 saja dari antara itu. Ini artinya ini. Yuk. Siapa yang di sana yang sudah siap? Siap. Sudah siap. Atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Anak Agung Krisnawardana Putra dari kelas 12 Administrasi Perkantoran. Pelan-pelan bro, pelan-pelan. Anak Agung Krisnawardana Putra. Krisnawardana Putra. Ya. Krisna ya. Kelas 12 Administrasi Perkantoran. Kelas 12 Administrasi Perkantoran. Yaudah, 5 aja. Yang mana? Siap. Kamu bodoh. Yang mana? Bodoh. Yang mana bodoh itu? Bahasa Inggrisnya yang mana? Stupid. 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 Nah, satu. Kamu bodoh, saya kaget makanya. Saya dibilang. Mohon maaf, Pak. Saya kaget ya. Mana lagi nih? Mohon maaf, Pak. Loser. Ya. Loser bahasa Indonesia. Pecundang. Ya. Pecundang bukan becundang ya. Pecundang ya. Ya. Dua. Crazy. Crazy. Mana ada tuh crazy? Mana ada crazy? Hah? Oh, yang mana? isi. Dua. Deh. Fake. Hah? Fake. Ya, fake, ya. Apa itu? Mohon ganti, Kak. Mohon ganti. Ya, ganti. Ya. Ayo. Boring. Ini baru 40.000 tabungannya. Dua benar. Ya. Boring. Hah? Boring, ya boring. Apa? Boring. Tidak mengasihkan. Ya, membosankan. Ya, 3 baru 60.000. Fake. Hah? Fake. Nah, fake ya. Gadungan. Hah? Palsu. Ya, yuk. 80.000. Lagi satu. Bang Satus. No life. Hah? No life. No life. Tidak hidup. Tidak hidup. Ya. Masa depan suram. Tidak boleh ada kehidupan. Tidak ada masa depan. Ya. Jadi selamat. Itu maksud saya. Agung. Ya. Agung Krisna. Yang dengan perjuangan. Dengan dibantu teman-teman. Nanti ditraktir dengan ya teman-temannya. Itu berhak mendapatkan taplus Bank BNI ya sebesar Rp100.000. Nanti ketentuannya seperti ini. Untuk teman-teman yang mendapatkan merchandise, kami akan kirimkan ke sekolah. Kami membutuhkan nama lengkap dan kelasnya. Tolong kirimkan hal tersebut ke nomor 08131828503. Saya ulangi, buat 4 orang teman-teman yang tadi yang sudah beruntung mendapatkan merchandise dan nanti 4 orang lainnya, tolong dikirimkan nama lengkap beserta identitasnya
ya, ke nomor 081318285303. Nah, untuk adik yang mendapatkan tahapan tablus, apabila adik-adik belum memiliki KTP, maka tolong dikirimkan foto akte kelahirannya ke nomor tadi 081318285303. Ya, sekali lagi 081318285303. Itu adalah nomor WhatsApp dari Kejaksaan Tinggi Bali yang nanti kami akan sampaikan ke Bank BNI. Oleh Bank BNI nanti akan dikonfirmasi di telepon ya untuk memastikan bahwa data yang dari Kejaksaan Tinggi adalah benar adanya. Kemudian nanti akan diproses oleh Bank BNI ya. Ya Krisna ya, tolong dicatat kalau belum punya KTP saya tolong foto akte kelahiran. Nah, saya ingin bagi merchandise dulu sebelum Bank BNI itu membagikan tabungannya lagi. Ya, adik Krisna boleh balik ke belakang. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya kakak ya. Nggak beda jauh kok. Ya, bisa balik ke belakang. Nah, ini pertanyaan tentu lebih gampang ya merchandise tadi. Ya, adik Krisna balik lagi. Nah, pertanyaan kakak. Ya, sebutkan 3 sosial media terpopuler di Indonesia. 3 saja sosial media terpopuler di Indonesia. Ya, tolong ditentukan yang mana. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, adik ya. Ayo. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Trini. Ulangi deh, Tri siapa? Trining Lestari dari Trining kelas Lestari. 11. Ya, dari kelas 11 akuntansi. 11 kelas 11 akuntansi 1 ya. Nanti diperjelas ya nanti di dalam WhatsApp-nya. Ayo deh, 3 sosial media terpopuler saat ini di Indonesia. Baik, 3 sosial media yang terpopuler di Indonesia. Yang pertama YouTube, yang kedua WhatsApp, dan yang ketiga Instagram. Ya, selamat buat adik ya, sudah memenuhi 3 di antara 7 ya. Jadi selamat buat adik Tri ya, tolong kirimkan nama lengkap beserta identitas kelasnya ke nomor 081318285303. Ya, adik Tri boleh kembali dulu ke belakang. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Kak ya. Nah, saya kasih lagi merchandise sebelum Bang Benny ya. Pertanyaan saya, ya tolong angkat tangan nanti. Merek roti apa yang saya ilustrasikan untuk menggambarkan kemajuan teknologi? Yuk, bisa angkat tangan. Saya sudah siap. Perkenalkan, nama saya Luh Komang Niken Mahaswari. Saya dari kelas 11 pemasaran. Merek roti adalah Coca. Slow. Jangan digas terus ya. Kakak lagi mencatat di sini. Luh Komang Niken Mahaswari. Mahaswari dari kelas 11 pemasaran 1. 11 pemasaran 1. Nah, anak pemasaran nih, pasti harus tahu tuh, itu roti apa sih itu? Kongguan. Ya, roti Kongguan. Ya, selamat ya, Dek ya. Udah pernah makan roti Kongguan ya?
Halo, Ade? Niken? Ya. Roti kongguan sudah pernah dimakan ya? Sudah. Berarti Ade itu termasuk penikmat roti legendaris. Ya, kalau kita bertamu, udah beli roti kongguan aja. Nah, jadi satu kaleng itu udah banyak pilihannya, variannya. Nah, jadi selamat berkat roti kongguan, Ade Niken mendapatkan merchandise dari Kejaksaan Tinggi Bali atau Bank BNI. Oke, Ade Niken bisa kembali ke belakang karena sekarang akan ada hadiah berupa tablus kembali yang kali ini pertanyaan dari Bank BNI. Silakan Kak Ayu. Oke, terima kasih. Sekarang dari BNI mau nanya yang gampang aja deh. Yang bisa jawab nanti akan dapat tabungan dari kami. Pertanyaannya, tadi kan Adik sudah nonton nih video yang kita kasih. Gampang aja pertanyaannya. Apa sih nama mesin yang bisa digunakan untuk pembukaan rekening secara cepat hanya 3 menit saja? Yang bisa, ayo maju ke depan. Yang belum. Yang bisa jawab, ayo deh maju ke depan nanti sebutin nama. Perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Arisri Rejeki dari kelas 11 Administrasi 1. Oke. Namanya siapa? Pelan-pelan aja deh. Nikade Ayu. Nikade Ari. Ya, Nikade Ayu. Nikade Ari. Oh, Nikade Ari. Sorry, Nikade Ari. Sri. Rejeki. Sri Rejeki. Oke, dari kelas berapa, Dek? Dari kelas Administrasi Perkantoran 1. 11 Administrasi Perkantoran 1. 11 Administrasi Perkantoran 1. Ya. Perlu saya ulang lagi pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Siap, langsung dijawab. Langsung dijawab aja, oke. Jawabannya apa, Dek? BNI Sonic. BNI Sonic. Tepat banget, hebat banget. Yeay. Kami ya, nanti untuk persyaratannya seperti yang Kak Luga sampaikan, jadi nanti adik silahkan kirimkan KTP, kalau tidak punya KTP silahkan akta kelahirannya dikirim ke nomor yang tadi Kak Luga sampaikan. Terima kasih. Ya, selamat buat Sri Rejeki ya, jadi memang rezekimu hari ini. Ya, dan sesuai namanya, terus berrezeki tapi ingat bersedekah. Ya, jadi adik Sri Rejeki berhak mendapatkan tablus ya. Nanti kalau belum punya KTP, akta kelahiran tolong difoto dan dikirimkan ke nomor 08131828253303. Ya, nanti kakak akan teruskan ke Bank BNI, nanti akan ada konfirmasi klarifikasi dari Bank BNI. Oke, ada 2 merchandise lagi, sampai kepada 1 nanti ada door prize lagi berupa tablus. Kakak berikan kepada 2 orang yang ingin bertanya kepada kami. Boleh bertanya ke Bank BNI, boleh bertanya kepada kakak di Kejaksaan. Silakan 2 orang bisa maju ke depan, kemudian memberikan pertanyaannya. Jauh lagi bandwidthnya. Tapi dia suara ini gambarnya aja. Padahal udah datang kan. Nanti kami kirimkan yang kemarin. Yang Ubud sama kemarin. Ayo adik-adik, 2 orang bertanya. Ya, nggak usah susah. Tadi aja asal tanya aja. Oh, kakak Luga dari mana boleh jadi merchandise. Ya kan?
Hah? Oh ya, boleh. Itu nama merchandise langsung. Ayo 2 orang adik-adik. Perkenalkan ya. Tidak ada? Ada atau tidak? Ada enggak? Baik, perkenalkan nama saya Nikade Piansiani dari kelas 11 akuntansi 2. Ya, nama deh, nama. Ulang lagi deh. Perkenalkan nama saya Nikade Piansiani dari kelas 11 akuntansi 2. Piansiani ya. 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 Pertanyaannya deh. Tadi kan dijelaskan bahwa ada 5 bahaya tersembunyi internet. Salah satunya kan cyberbullying. Cyberbullying. Saya mau tanya, jika ada salah satu teman, keluarga, atau saudara yang mengalami hal tersebut, langkah apa yang harus dilakukan agar ia tidak terlalu terjerumus dan sedih? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih adik ya atas pertanyaan yang bagus, peduli care langkah-langkah yang akan dilakukan kalau terjadi hal tersebut. Satu orang lagi mungkin ya pertanyaan. Satu orang lagi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arya, kelas 12 Administrasi Perkantoran 3, perwakilan dari OSIS. Iwayan Arya, kelas 12 Administrasi Perkantoran 3, ya. Dek. Halo. Dek. Ayo. Iwayan Arya. Ada enggak? Wayan Arya, pertanyaannya? Kecil. Ya. Gimana, Dek? Tolong jangan di-mute itu volumenya, suaranya. Suara dari sekolah itu masih termute. Tolong jangan di-mute ya. Suaranya itu masih mute, jadi suara nggak bisa keluar. Halo, Kak. Udah, ayo deh. Ayo Arya. Ini jelas. Ya. Jadi kan tadi itu dijelaskan tentang masalah pornografi juga. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang di bawah umur yang sudah terlanjur terjerumus dalam hal pornografi dalam media sosial? Ya, pertanyaan luar biasa ini. Pertanyaan yang biasa diajukan oleh orang tua, tapi saat ini Arya memang punya cara mendekati, sudah siap secara matang, ya. Ya, jadi 2 penanya tadi, baik Arya maupun Dian Siani, selamat kalian mendapatkan merchandise dari Kejaksaan Tinggi Bali atau dari Bang Benny. Nanti seperti tadi, nanti kirimkan nama lengkap beserta identitasnya ke 081318285
303 agar kami bisa dapat menandai. Oke, saya jawab pertanyaan dia. Dampak dari cyberbullying bagi korban itu rasa minder, takut, frustasi, ya, merasa tidak berguna, bahkan sampai mengarah kepada yang namanya itu bunuh diri. Bisa cek teman-teman, ya, karena keadaan yang membuat dia dihujat terus-terusan, itu akhirnya sampai melakukan itu. Banyak ada cara lain, itu sampai menutup akun sosial media ditutup. Itu adalah salah satu bentuk karena tidak kuat menghadapi itu semua. Lalu bagaimana sih caranya, langkahnya? Ketika misalkan kita memiliki teman, kita memiliki saudara, kita memiliki keluarga yang sering dihujat, dihina, diolok-olok di sosial media atau menjadi korban cyberbullying. Ya, yang pertama tentunya usaha-usaha yang bersifat penguatan mental. Ya, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah jangan ikut memviralkan. Ya, ketika tahu itu adalah keluarga kita, teman kita, yang patut seharusnya kita kasihani, patut kita bantu bahwa dia sudah mendapatkan bullying. Langkah pertama, walaupun kecil, itu tidak ikut memviralkan. Lalu langkah kedua apa? Justru viralkanlah hal-hal yang positif tentang dia. Misalkan, tadi ada tergambar kata-kata Fred, gemuk. Padahal adik tadi, kita jelas lihat bahwa dia bukan gemuk. Tapi dia menerima kata-kata gemuk. Nah, hal yang perlu disampaikan adalah sampaikan. Wah, enggak kok, dia langsing, tidak gemuk. Jadi, itu adalah salah satu cara namanya mengcounter, membalas dengan hal yang positif. Misalkan disampaikan bahwa teman ini suka aktivitas yang negatif, misalkan itu suka bolos, apa-apa, dihoaxkan dia. Nanti bisa disampaikan bahwa anak ini, teman ini selalu dia tertib. Jadi langkah-langkah yang bersifat penguatan mental itu bisa dengan cara itu. Ya, yang jelas. Kemudian langkah berikutnya adalah support dia supaya jangan membalas hal tersebut. Itu menjadi lebih berbahaya di sosial media. Banyak orang karena tidak kuat menerima bullying yang ada, ya, banyak orang tidak gampang menjadi orang yang cuek, ya, tidak mudah itu cuek terhadap kondisi itu. Walaupun cuek adalah sebuah hal yang langkah yang tepat, karena kita tidak ketemu dengan musuh kita itu langsung, ya. Dia berada di media sosial lain yang kita tidak ketahui. Lalu apa sih langkah yang bisa dilakukan? Yaitu adalah dengan cara memberikan penguatan supaya tidak melakukan membalas, ajak cuek. Ya, walaupun itu berat untuk cuek hal itu, tetapi ingatlah bahwa tidak akan selesai masalah dengan kita itu kemudian membalasnya di sosial media kita. Yang ada adalah makin kacau ketika adik-adik mulai mengumpat dengan kata-kata kasar, ya, bahkan kata-kata yang isi kebun binatang keluar. Nah, itu lebih berbahaya, malah kita terjerat. Jadi langkah-langkah penguatan mental itu seperti 3 hal itu. Lalu ada langkah-langkah lagi faktor hukum, yaitu yang kedua, kalau misalkan ternyata teman dan pelakunya ada teman sendiri di sekolah, saya sarankan tolong OSIS difasilitasi, ada BK di sana. Ini teman sendiri. Ada kalanya mungkin dia khilaf, ya, bingung, akhirnya membalasnya seperti itu. Kenapa saya bilang kalau satu sekolah mending di internal? Karena nanti menyangkut nama sekolah, ya. Jadi tolong dulu dimediasi, di sana didamaikan, ya. Ada langkah yang kedua, bisa juga dengan cara adik-adik itu dengan kemudian ketika ini sudah keterlaluan, sudah ada, datanglah ke kepolisian, laporkan, ya. Di kepolisian sekarang sudah ada subdirektorat cyber, ya, kejahatan-kejahatan cyber sudah ditanggung. Nanti berkasnya masuk ke kejaksaan. Kenapa dengan demikian? Karena mereka kemudian itu bisa bertindak atas nama hukum. Jadi yang bisa dilakukan adalah seperti itu, ya. Tetapi penguatan-penguatan bersifat mental itu penting. Jangan sampai karena saking terpuruk keadaan sampai mengarah kepada yang namanya bunuh diri. Itu buat adik-adikan. Yang kedua adalah pertanyaan adalah tentang bagaimana sih mencegah. Jadi gini,
pemerintah terus mengupayakan ada namanya blokir terhadap situs-situs porno pemerintah, ya. Tetap, jadi langsung ketika buka gagal, nggak bisa, ya. Tetapi, ya, penyedia porn ini maupun kita sendiri itu lebih cerdik dari pemerintah, ya. Lebih cerdik apa? Akhirnya kita berlangganan layanan situs dari luar negeri, ya, yang tidak terblok. Jadi membuka layanan searching, ya, bukan Google, kemudian layanan lain, kemudian untuk membuka akses kita secara luas termasuk ke pornografi. Ada juga penyedia porn ini melalui iklan-iklan game, ya, dia masuk ke dalamnya, tiba-tiba ada foto-foto pornografi, ya. Jadi pemerintah terus mengupayakan supaya jangan ada ini. Lalu selebihnya seperti apa apabila ada ini, ya? Ini butuh kontrol, butuh penemanan dari kita semua terhadap aktivitas dari adik-adik, ya. Kalau ada anak-anak di situ, mungkin adik punya adik, yaitu kontrolnya seperti apa? Yaitu dengan cara ketika dia bermain dengan handphonenya, itu upayakan ditemani, ya. Ya capek memang nemani, padahal nemani dia main game. Karena apa? Terkadang game itu mengeluarkan iklan yang bersifat pornografi, ya. Ada banyak itu. Jadi itu teman-teman pertama temanilah mereka ketika mereka bermain, ya. Sambil diberikan edukasi. Nah, kalau gambar-gambar seperti ini, itu gambar-gambar ibaratnya tuh nanti masuk neraka kalau lihat ini, ya. Nah, ajak dia meng-close, tidak melanjutkan untuk melihat itu, ya. Jadi langsung ajarkan apa yang biasa ditakutkan, misalkan nanti kalau ini nenek sihir, nah nanti bisa digambarkan seperti itu. Nanti kalau misalkan dibuka, nanti datang nenek sihir. Jadi aktivitas seperti itu menekankan ke dia akan bahayanya membuka ini, ya. Sangat susah menjelaskan kepada mereka sebuah hal secara detail yang seperti kakak bilang. Nah, butuh yang berikutnya yang bisa dilakukan. Tentunya setelah kita edukasi, melakukan penemanan, yaitu apabila memang dirasa sudah mencurigakan, sudah ini banyak ada kemudian ada lembaga perlindungan anak yang bisa memberikan edukasi secara psikologis, tetapi yang penting adalah ketika berusia anak dan kemudian kita punya kecenderungan melihat dia ramah dengan pornografi ini, itu dibimbing, dibina supaya kemudian jangan larut. Nah, butuh deteksi dini. Jadi adik-adik bisa saja apabila sekarang punya adik-adik yang masih kecil, ketika ditemani dengan sosial media yang dia merasa cengah, dia merasa risau, gelisah. Nah, di sini, wah, kenapa adik saya setiap saya dekati dengan handphonenya dia selalu pergi. Nah, jadi supaya tujuannya, lalu berikutnya bisa melakukan ngecek. Tapi kan kalau anak-anak kecil udah tahu password, udah tahu itu suatu hal yang, tapi paling enggak kita mengupayakan mendeteksi awal sejak dini. Paling itu yang bisa dilakukan. Yang jelas jangan dikit-dikit adiknya dilaporin polisi, ya itu kan sebuah hal yang ini. Jadi kemudian kalau ada yang nyebarin nih orang dewasa ngasih nah itu boleh dilaporin polisi, ya. Jadi ada orang dewasa dia nunjukin gambar pornografi di dalam internetnya, silakan. Itu saya dorong, laporin polisi, ya, karena itu merusak kemudian yang seharusnya dia belum tahu, dia tidak mengenal itu, kemudian diperkenalkan, itu silakan dilaporin polisi. Ya, begitu buat adik siapa tadi namanya, ya, adik Ari atas pertanyaannya. Nah, satu lagi pertanyaan untuk hadiah door prize kita berupa hadiah tablus, ya, maju ke depan bagi yang bisa jawabnya. Pertanyaannya, berapakah ancaman pidana penjara buat pelaku cyberbullying? Berapa ancaman pidana penjara buat pelaku cyberbullying? Yang belum? Berapa ancaman pidana buat mereka pelaku cyberbullying? Ayo dek, siapa namanya?
Perkenalkan, nama saya Angela Degra Yohana Burdang, asal Papua, perwakilan OSIS Bangli. Adik, kau dari Papua mana nih? Kau bisa sampai Bangli ya? Dari Merauke. Wih, Merauke. Kakak ada 2 tahun itu di Merauke. Yo, MP Polder. Ya kita reuni sedikit deh. Merauke mana ya? Yo, jangan nangis. Di Kabupaten. Hah? Maskernya ke bawah nih, biar kelihatan. Di mana nih? Di Lampu 1. Oh, Lampu 1. Ya, di sana memang ada Lampu 1 Ya, wah, akhirnya saya ketemu dengan ini. Kakak itu ada 2 tahun ada di Merauke. Itu kakak sudah ke Kabupaten Asmat, sudah ke Bovendigul, itu sudah ke Mampi. Ya, kakak juga sudah itu lihat Toki Babi, ya toh. Yo, ada lihat palang-palang itu pelabuhan. Yo, seberapa tahun ada di Bangli nih? Udah mau 3 tahun. 3 tahun. Adik kenapa bisa ke Bangli? Dapat program beasiswa. Oh, dari Merauke. Yo, dari Bupati Gipsi kah? Iya. Yo, nanti dari salam dengan Pak Freddy Gipsi itu dengan Pak Duga ya. Yo, Ade tadi siapa namanya? Angela Degra Yohana Burdang. Kasih bilang dulu. Angela Degra Yohana Burdang. Angela. Angel. Degra Yohana Burdang. Yohana? Burdang. Iya. Jangan buat malu, Merauke. Kelas berapa ya? Kelas 12 TKJ 1. Kelas 12? TKJ 1. Oh, teknik komputer jaringan 1. Yo, Ade, ya jangan buat malu, kita dari ujung timur ini. Sedikit lagi sudah titik 0. Yo, apa jawabannya, Ade? Pertanyaannya 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Maksimal 6 tahun penjara. Sudah tegang ini, Ade tidak bisa jawab, so puji Tuhan Ade sebelum jawab 6 tahun, yo. Nanti ada hadiah taplus dari Bank BNI. Jadi buat teman-teman semua, inilah karya rekaman kita. Ya, kakak itu dari Batak, tapi kemudian sudah pernah ke Merauke, saya ketemu mereka, makanya saya senang. Karena saya melihat sisi lain di Indonesia yang selama ini cuma kita bisa lihat di TV. Dan selamat buat teman-teman yang mendapatkan merchandise maupun mendapatkan hadiah berupa taplus. Sekali lagi, untuk mereka yang mendapatkan taplus, tolong sampaikan ke kami foto KTP dan foto akte kelahirannya ke nomor 081 3182 85 303 ya. Buat mereka yang sudah memiliki taplus, nanti itu cukup memfotokan halaman pertamanya buku tabungannya, nanti tidak akan kehilangan, nanti akan ditambahkan saldonya oleh Bank BNI. Buat ada yang dapat merchandise juga begitu, kami butuhkan supaya valid informasi yang kami sampaikan kepada pihak sekolah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan mewakili Kak Dewi, Kak Ayu, teman-teman dari BNI, terutama teman-teman dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Kakak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, sampai jumpa. Kita ketemu langsung di saat yang nantinya dalam kondisi sehat kita semua. Adik-adik tetap jaga imunitas, tetap taati protokol kesehatan, tetap kita semua beraktivitas dengan memperhatikan hal yang dianjurkan oleh pemerintah. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat. Kita belum ada, kita belum ada.